Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalin. Selawat dan salam kita tujukan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam juga kita sampaikan kepada seluruh anbiya, aulia dan wali-wali Allah serta kepada guru-guru yang membimbing kita. Pada kesempatan ini kami akan membacakan manaqib singkat seorang waliullah yang dikenal sebagai ulama besar di Malang, Indonesia. Semoga dengan mendengarkan manaqib ini kita mendapat berkah dari beliau. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Ra. Manaqib Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Ra. Ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW, Habib Abdul Qadir bil Faqih memanjatkan doa kepada Allah SWT agar dikaruniai putra yang kelak tumbuh sebagai ulama besar dan menjadi seorang ahli hadits. Beberapa bulan kemudian, doa itu dikabulkan Allah SWT. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 1355 H, 1935 M lahirlah seorang putra buah pernikahan Habib Abdul Qadir dengan Syarifah Umi Hani binti Abdillah bin Aqil, yang dikemudikan diberi nama Abdullah. Sesuai dengan doa yang dipanjatkan di makam Rasulullah SAW, Habib Abdul Qadir pun mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk mendidik putra tunggalnya itu. Pendidikan langsung ayahanda ini tidak sia-sia. Ketika masih berusia 7 tahun, Habib Abdullah sudah hafal Al-Quran. Hal itu tentu saja tidak terjadi secara kebetulan. Semua itu berkat kerjasama yang seimbang antara ayah yang bertindak sebagai guru dan anak sebagai murid. Sang guru mengerahkan segala daya upaya untuk membimbing dan mendidik sang putra, sementara sang anak mengimbanginya dengan semangat belajar yang tinggi, ulet, tekun dan rajin. Menjelang dewasa, Habib Abdullah menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan At-Taraqi, dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Sanawiyah di Malang, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah li Ahli Sunnah wal Jamaah. Semua lembaga pendidikan itu berada di bawah asuhan ayahandanya sendiri. Sebagai murid, semangat belajarnya tinggi. Dengan tekun beliau menelaah berbagai kitab sambil duduk. Gara-gara terlalu kuat belajar, beliau pernah jatuh sakit. Meski begitu beliau tetap saja belajar. Barangkali karena ingin agar putranya mewarisi ilmu yang dimilikinya, Habib Abdul Qadir pun berusaha keras mendidik Habib Abdullah sebagai ahli hadits. Maka wajarlah jika dalam usia relatif muda, Habib Abdullah telah hafal 2 kitab hadits sahih, yakni Shahihul Bukhari dan Shahihul Muslim, lengkap dengan sanad dan silsilahnya. Tak ketinggalan kitab-kitab Ummahatus Sitt, kitab induk hadits, seperti Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta, karya Imam Malik, An-Nawadirul Usyul, karya Imam Hakim at-Tirmidzi, Al-Ma'ajim As-Salats karya Abul Qasim At-Tabrani, dan lain-lain. Tidak hanya menghafal hadits, Habib Abdullah juga memperdalam ilmu mustalah hadits, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal hadits. Berikut perawinya, seperti Rijalul Hadits. Beliau juga menguasai ilmu ya ta'dil, kriteria hadits yang diterima, dengan mempelajari kitab-kitab Takribut Tahzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mizanat Ta'dil karya Al-Hafiz Az-Zahabi. Selain dikenal sebagai ahli hadits, Habib Abdullah juga memperdalam tasawuf dan fikih, juga langsung dari ayahandanya.
Dalam ilmu fikih beliau mempelajari kitab fikih 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, termasuk kitab-kitab fikih lain, seperti Fatawa Ibnu Hajar, Fatawa Ramli, dan Al-Muhazzazab. Setelah ayahandanya wafat pada tanggal 19 November tahun 1962, 21 Jumadil akhir 1382 otomatis Habib Abdullah menggantikannya, baik sebagai pengasuh pondok pesantren, mubalik, maupun pengajar. Selain menjabat Direktur Lembaga Pesantren Darul Hadith Malang, beliau juga memegang beberapa jabatan penting, baik di pemerintahan maupun lembaga keagamaan, seperti Penasihat Menteri Kesejahteraan Rakyat, Mufti Lajnah Ifta Syafi'i dan pengajar kuliah tafsir dan hadits di IAIN dan IKIP Malang. Beliau juga sempat menggondol titel doktor dan profesor. Sebagaimana ayahandanya, Habib Abdullah juga dikenal sebagai pendidik ulung. Mereka bak pinang dibelah dua, sama sebagai pendidik, sama-sama menjadi suri teladan bagi para santri. Seperti halnya ulama besar atau wali, pribadi Habib Abdullah mulia dan harismatik, disiplin dalam menyikapi masalah hukum dan agama. Tanpa tawar-menawar, sikapnya selalu tegas. Yang hak tetap dikatakannya hak, yang batil tetap dikatakannya batil. Sikap konsisten untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak saja ditunjukkan kepada umat, tapi juga kepada pemerintah. Pada setiap kesempatan hari besar Islam atau hari nasional, Habib Abdullah selalu melancarkan saran dan kritik membangun baik melalui pidato maupun tulisan. Habib Abdullah wafat pada hari Sabtu 24 Jumadil awal 1411 tanggal 30 November tahun 1991, dalam usia 56 tahun. Ribuan orang melepas kepergiannya memenuhi panggilan Allah SWT. Setelah disalatkan di Masjid Jami' Malang, jenazahnya dimakamkan berdampingan dengan makam ayahandanya di Pemakaman Kasin, Malang, Jawa Timur. Demikian manakib singkat Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada khilaf dan salah kami mohon ampun maaf, minta halal minta ridho.